Kasih tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya 2 kali kebaktian, yaitu jam 7.30 kita ibadah, lalu jam 10. Nah, jam 10 nanti kita ada ibadah Harnas Sekolah Minggu yang bertemakan Fill Me Up atau penuhi saya. Nah, tapi pagi hari ini di 7.30 ibadah perdana kita ini, saya ingin menyampaikan tema yang lain untuk kita sekalian. Dan di dalam 7.30 ini saudara akan mendapati tema ini, hujan berkat. Yang mau terima berkat, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya memilih kata ini, hujan berkat. Saudara, ini bukan satu karangan tema yang saya coba buat untuk saudara, tapi ini sebuah janji yang memang ada dalam Alkitab. Sama-sama katakan, saya terima hujan berkat. 1, 2, 3. Saya lebih keras lagi. 1, 2, 3. Saya terima hujan berkat dari surga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ulangan 11 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saudara lihat itu gambar. Itu hujannya luar biasa. Saya pikir kalau ini hujan di Kota Kupang model begini, wow, semua orang akan diberkati luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari perhatikan kata ini. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Saya harap saudara masih tahan untuk kebaktian kedua, khusus orang tua yang punya anak sekolah minggu di sini, karena mereka akan tampil mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tapi dengar, ulangan pasal 11, mari kita bangkit berdiri, kita baca. Saudara bisa ikut, saudara tidak ikut tidak apa-apa, yang penting kita baca atau kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan, dan saya mau saudara semangat menyambut firman Tuhan ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka saudara katakan, Alkitab bilang begini, maka perhatikan kata ini, ia akan memberikan hujan. Apa itu hujan? Saudara lihat ini, hujan berkat untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu. Ini kan hujan berkat, anggurmu dan minyakmu. Dan ayat 15, dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga apa? Engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk. Saudara lihat bahwa kata hujan ini tidak sekedar sebuah analogi, karena Alkitab langsung menerjemahkan sebagai dia akan memberikan hujan, yaitu hujan awal, hujan akhir. Untuk apa? Untuk tanahmu pada masanya, yaitu sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, minyakmu, dan bisa engkau makan sampai kenyang. Saudara, hujan berkat itu bukan sebuah judul yang saya coba karang, tapi ini dikarang langsung oleh Alkitab. Yang setuju katakan amin. Saya berharap di tahun ini, kemarin saya bilang katanya diprediksi tahun depan masa krisis, tapi bagi anak Tuhan percaya, hujan berkat akan mengikuti kita. Satu kali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Maksudnya gini saudara, kalau begitu saudara, siapa yang suka dengan hujan berkat? Nah, sering orang berpikir bahwa ikut Tuhan apakah selalu ada berkat? Tidak. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada, sebagai bukti berkatnya selalu ada dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang saya maksud dengan hujan berkat? Tadi sudah kita lihat, dia menjelaskan gandummu, kebunmu, apapun yang engkau lakukan dihujani sehingga ada rumput. Bukan hanya untuk kasih makan ternakmu, logikanya dari rumput yang saudara bisa kasih makan ternak, maka ternak saudara menjadi tumbuh besar, dan tumbuh besar hewan itu dijual atau dimakan. Berarti dampaknya sekali lagi bicara tentang hujan berkat. Tetapi saudara, selalu kita suka dengan janji, tapi kita tidak suka dengan syarat. Saya ulangi lagi, banyak orang suka dengan janji Tuhan, tapi orang tidak suka dengan syarat. Kalau saudara mau hujan berkat, dia bilang ada hujan, tapi hujan ini bukan karena manusia, tapi hujan ini karena Tuhan. Dan dia bikin syarat. Masalahnya sebelum dia bicara atau dia bicara tentang hujan berkat di dalam ayat yang ke-14, 15, dia mulai dengan ayat 13. Sering manusia potong langsung di ayat 15, lalu berpikir, Tuhan, saya
tidak diberkati. Tapi saya kasih tahu saudara bahwa 14-15 adalah janji, ayat 13 adalah syarat. Saudara mau terima syarat itu, apa itu syarat? Saudara dengar baik-baik. Syarat pertama, Anda harus hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, Anda harus hidup dalam ketaatan. Banyak orang mau supaya ada hujan, tapi jangankan hujan, rintik-rintik pun tidak, saudara. Tapi dia bilang, saudara, yang penting engkau taat. Ayat 13 bunyi begini, saudara. Di dalam ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan setengah-setengah, dia bilang jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ini hari Tuhan sampaikan saudara. Kalau mau lihat Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, tidak ada cara lain, tidak ada syarat lain kecuali satu, taat. Ketaatanlah yang membawa saudara untuk melihat Tuhan mencurahkan hujan berkat. Dan dengar baik-baik, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah, dengar sungguh-sungguh lakukan perintah, itu disebut dengan ketaatan. Saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 2, cerita mengenai apa itu? Air berubah menjadi anggur. Ya, saya harus jelaskan ini. Pada waktu itu suasana pesta sangat mencekam karena tuan pesta harus dipermalukan dengan habisnya makanan atau habisnya anggur yang pada waktu itu menjadi standar menu utama daripada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Seperti sekarang lah, kalau orang kekurangan daging babi di atas meja waktu pesta, nah itu memalukan. Ya, kalau hanya tinggal nasi pasti tuan rumah bilang, aduh bikin malu saja. Nah, pada waktu itu anggur adalah salah satu standar bahwa orang itu benar-benar mempersiapkan pesta dengan baik. Namun singkat cerita dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, akhirnya anggur itu habis. Dan cerita itu berakhir atau terus berjalan sampai kata ini muncul. Waktu anggur habis, Ibu Yesus ketemu Yesus, lalu Yesus bilang, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi muncul ayat 5. Ibu ini pesan kepada para pelayan, para hamba-hamba, para budak waktu itu, dia bilang begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buat itu? Ini bicara satu ketaatan. Ini kalau dia suruh, kalau Yesus suruh, para pelayan dengar, taat saja yang dia suruh. Itu bicara ketaatan. Lalu ayat 7 bilang gini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu apa? Penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah Yesus jelas, isi tempayan. Ada 6 tempayan dalam Yohanes pasal 2. Mereka isi 6-6-nya. Lalu kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus bukan sekedar bilang isi, tetapi perhatikan Yesus katakan begini, isi tempayan itu apa? Penuh. Betul ya? Sampai penuh, atau isilah tempayan-tempayan itu penuh. Dan sejajarnya Alkitab itu dia tulis begini, dan mereka pun mengisinya penuh. Antara perintah dan perlakuan dari para pelayan sama. Perintahnya penuh, kasih penuh, pelayan melakukannya sampai penuh. Dan kita tahu mujizat air berubah jadi anggur dimulai dari ketaatan. Amin. Saya kasih tahu saudara, apa itu taat? Taat dalam hal apa? Saya selalu bilang, kita mulai dari hal sederhana. Taat dalam hal waktu. Ketika kita datang cari Tuhan, mari kita belajar taat waktu. Amin. Waktu kita mau melayani Tuhan, kita belajar untuk taat di dalam hal waktu dengan Tuhan. Hal apa lagi? Saya harus singgung gini. Taat dalam memberi 1/10. Kalau saudara mau hujan berkat, kalau saudara baca Maliaki 3:10, dia tidak bilang hujan lagi. Dia bilang, nanti aku buka tingkap langit lalu curahkan sampai melimpah. Jadi ini bukan hujan lagi. Saya tidak tahu ini hujan apa ini. Hujan apa namanya? Hujan apa lagi kemarin? Seroja mungkin. Dia tidak main-main, tapi dimulai dengan taat. Amin. Saya jarang bicara keuangan. Orang selalu bilang, Bapak kenapa tidak mau bicara uang? Saya bilang, saya
kadang-kadang agak perasaan dengan jemaat. Tapi dia bilang sama saya, hamba Tuhan dari Ambon, dia mengatakan, kalau kamu mau supaya jemaatmu diberkati, kamu harus ajar mereka tentang pertumbuhan. Kalau mereka beri, mereka taat. Kalau mereka taat, tadi dia bilang, dia curahkan, dia kasih hujan berkat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita masih pikir, saya kasih ini saya makan apa? Saya kasih tahu saudara, yang omong ini bukan pendeta, yang ngomong ini Tuhan. Kalau sampai dia bilang kasih 10%, kalau saudara tanya saya makan apa, saya kasih tahu saudara, Tuhan kasih makan apapun yang engkau mau. Tapi kadang-kadang manusia suka berpikir bahwa saya mau, tapi tidak mau taat. Saudara mau memilih taat? Kalau dia memilih taat, kasih tepuk tangan dan katakan amin. Saudara dengar baik-baik. Yang kedua, saudara lihat satu contoh lagi, Simon Petrus. Satu waktu Simon ini cari ikan, tangkap ikan, semalam tidak tangkap apa-apa, kata Alkitab. Waktu Tuhan datang, dia bilang, guru, sepanjang malam kami kerja keras, tapi kami tidak tangkap apa-apa. Lalu singkat cerita di dalam ayat 5 dari Lukas pasal 5, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Kerja keras tanpa ketaatan. Tadi saya bilang jangankan hujan, rintik pun tidak. Tapi karena engkau, apa dia bilang? Menyuruhnya. Siapa yang suruh? Tuhan. Siapa yang berfirman? Tuhan. Aku akan menebarkan jala. Konsep ketaatan itu pertama bukan kepada pendeta. Konsep ketaatan itu bukan karena orang tua. Konsep ketaatan itu dia bilang, karena engkau yang suruh. Kalau pendetamu yang suruh, stop. Kalau majelis yang suruh, tidak usah lakukan. Masalahnya Petrus bilang, karena engkau yang suruh. Tadi kan Ulangan pasal 11, Tuhan yang suruh. Karena engkau yang suruh. Dia bilang apa? Aku akan menebarkan jala juga. Karena Tuhan suruh di dalam ayat sebelumnya, dia bilang, lemparkan jala. Petrus bisa alasan, loh tadi malam saya ulang-ulang lempar di situ Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau tahu, lu sudah lempar berapa sekali, lu sudah kerja keras model apa. Tuhan minta ini kali tambah satu, yaitu tambah dengan ketaatan. Kerja keras, usaha penting, tapi tanpa ketaatan pada firman Allah, sia-sia hujan itu. Apalagi hujan berkat. Dan ayat 6 bilang begini, hasil dari ketaatan, dan setelah mereka melakukannya, berarti apa nih? Taat. Betul? Setelah mereka melakukannya, bukan sebelum mereka melakukan, setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ingat, dia bilang begini, setelah melakukan baru tangkap ikan. Kadang-kadang kita ini mau tangkap ikan dulu baru kita mau lakukan. Contoh kita berdoa, selalu kita uji Tuhan begini, Tuhan kalau Tuhan bikin begini nanti minta begini. Harus balik ya. Harusnya Tuhan beta bikin begini dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dia. Kadang-kadang kita berdoa ini suka bola balik. Kita tantang Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih beta jadi tentara, polisi, bidan, dokter, nanti beta melayani Tuhan. Terbalik menurut Alkitab, taat dulu baru hujan datang atau hujan datang setelah kita taat. Tentu setelah kita taat menurut Alkitab, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ketaatan saudara. Amin. Saudara mau taat? Saudara mau taat? Perkara-perkara kecil. Dapat 2.500, tolong 250 kasih keluar, taruh di amplop. Amin. Dapat 50.000, taruh di amplop 5.000, nanti hari Minggu baru bawa. Amin. Masalahnya kita ini dapat 50.000, makan 55.000, itu masalahnya. Saya tidak tahu 5.000 dari mana, tapi sekiranya Tuhan tolong kita. Sudah mengerti ya? Saya tidak akan lama di situ karena kita masih punya kebaktian kedua. Yang kedua dia bilang, bukan hanya taat. Dia bilang kalau kamu mau hujan, itu turun membasahi rumput di mana engkau bisa beri makan ternak. Itu Alkitab yang bilang, ya, bukan saya. Yang kedua dia kasih syarat mengasihi Tuhan. Sudah lihat ayatnya, masih di ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Ketaatan itu bukan paksaan. Ketaatan adalah buah daripada, atau mengasihi adalah buah dari ketaatan.
Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat. Orang yang taat pasti mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Dia bilang begini, nanti baru dia muncul ayat 14. Aku akan curahkan hujannya. Tapi syarat kedua dia bilang, ayat 14. Kamu harus mengasihi Tuhan Allah. Mengapa harus mengasihi Tuhan, saudara? Sebab mengasihi Tuhan itu adalah perintah paling utama. Paling apa? Utama. Orang-orang Israel itu sering menyebut Shema, seruan yang selalu dilakukan oleh orang-orang Israel. Ayat-ayat ini, dan salah satunya adalah ini. Ulangan 6 ayat 10. Maka apabila Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yaitu yang tidak kau dirikan. Kalau saudara baca ulangan ini, ulangan 6 ini, dia bilang dia ada hubungannya dengan apa? Dia bilang gini, maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negerimu, dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan kota-kota baik. Ini kalau saya gambarkan hujannya di sini, kota-kota besar dan kota-kota baik. Tapi dimulai dari kata apa? Kamu harus mengasihi aku. Amin. Siapa yang sudah menikah di sini angkat tangan? Saya tanya saudara, selalu saya tanya pertanyaan sederhana ini. Waktu saudara menikah, puji Tuhan kalau suami sudah ada motor memang. Tapi taruhlah suami sudah ada motor, makanya dia datang pacaran di rumah saudara. Tapi saya tanya saudara, waktu saudara pacaran, saudara sudah pernah omong ke dia, kakak, maksudnya kakak laki-laki, nanti kalau kotong kawin, itu motor Honda Win tahun 75 itu bepunjuo, kan begitu kan? Kita pasti pikir begitu. Tapi saya tanya saudara, apa saudara bikin janji model begitu? Tidak. Saudara cukup mencintai dia, mengawini dia, lalu saudara punya apa-apa itu, motor, rumah, kios, ada sepatu lama yang saudara robek, itu saudara punya. Ya tanpa saudara minta, itu bagian saudara. Betul ya? Saudara hanya cukup mencintai dia, maka dia pewarisan-warisan juga saudara dapat. Anda tidak perlu minta warisan. Anda tidak pernah, belum pernah ada saya lihat pacaran bilang, berdua pacaran, oke, terima lu, tapi mari kita bikin hitam di atas putih. Itu kelapa yang di pariti itu beta punya juga. Tidak bisa. Atau di takari itu ada katapang, ada 5, kenari ada 2, itu beta punya. Tidak perlu. Dia hanya cukup mencintai, bangun hubungan, lalu menikah, maka yang laki punya itu bini punya. Sampai-sampai sukawin itu laki belum kasih keluar di amplop gaji, dia sudah tanya, mana bos itu gaji. Saudara lihat baik-baik, mau mengasihi itu dapat semua. Nah, bayangkan kalau saudara mengasihi Tuhan. Suami itu ya paling-paling di bekas motor yang dia pernah pakai pacaran tahun 75, yang sekarang kalau 2004 kadang-kadang disubatok-batok. Tapi di tangan Tuhan bukan Honda tahun 75. Alkitab bilang apa di tangan Tuhan? Rahmatnya selalu baru setiap hari. Wow, kalau di tangan Tuhan selalu baru, satu saja, mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan pasti taat. Orang mengasihi Tuhan dia korban apapun, waktu, uang, hidupnya, otaknya, kepintarannya, talentanya, dia kasih untuk semua untuk Tuhan. Amin. Sampai-sampai katanya orang yang saling bercinta itu tidak ada uang pun rasanya uang seperti ada terus, ya kan? Yang laki-laki itu dia punona bilang, kak, kepingin makan bakso, ambil saya. Pada dalam hatiku, dia sudah tahu, dia ada bergumul setengah mati. Lalu dia bilang, besok gado-gado, potong di Tanu sana. Oh tenang saja, lu mau kapan, jam berapa? Selalu ada, walaupun waktu kawin, uang tidak tahu kemana semua, habis semua. Tapi maksud saya adalah, cukup mencintai, dapat semua yang ada di tangan suami. Apalagi saudara, cinta Bapa di surga, semua yang ada di tangannya pasti yang kau dapat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Dan saudara-saudara dengar baik-baik. Ketika saya baca ini, saudara-saudara, itu sebabnya perintah utama daripada Tuhan adalah sema. Sebab dalam 1 Yohanes pasal 5
ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saya tanya saudara sayang Tuhan tidak? Kalau saudara sayang Tuhan, tandanya adalah dia bilang, kalau kamu mengasihi Allah atau kasih kita kepada Allah, maka kamu pasti menuruti perintahnya. Amin. Kalau saudara tidak menuruti perintah Allah, maaf, saudara mau nyanyi, ku mau cinta Yesus 2000 kali, ulang-ulang, Tuhan bilang bohong, dia tidak cinta beta, tapi dia sayang dirinya sendiri. Ada amin. Nah saudara lihat nih, tadi saya bilang kasih itu perintah utama. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Satu, karena itu perintah paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini punya makna dalam, saudara. Kasih Tuhan itu pertama dengan apa? Segenap hati. Nah, betul kan? Segenap hati, sungguh-sungguh. Segenap itu kalau diterjemahkan dalam presentase, maka dia jumlahnya 100. Mengasihi Tuhan itu bukan 99,9,99. Mengasihi Tuhan itu 100, yang digambarkan oleh bahasa Inggris full heart. Jadi mengasihi Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Mengasihi dengan suami bisa setengah, mungkin. Mengasihi dengan anak bisa setengah, mungkin. Mengasihi dengan orang tua bisa setengah, mungkin. Tapi mengasihi dengan Tuhan full heart, 100%. Lalu dia bilang bukan segenap hati, segenap jiwa. Hati, jiwa. Tapi dia juga bilang segenap kekuatan. Maksudnya begini, saudara. Orang itu kadang-kadang bilang yang penting hati saja, yang penting jiwa saya kan mengasihi Tuhan, kekuatan saya tak perlu. Anda salah. Kekuatan pun adalah bukti saudara mengasihi Tuhan. Kekuatan untuk apa? Waktu saudara kerja, menghidupi keluargamu, saudara sedang mengasihi Tuhan. Karena Yesus pernah bilang begini satu waktu, saya di penjara. Lalu orang tanya begini, kapan kau di penjara? Lalu dia bilang, kalau kamu tolong salah satu orang miskin, kamu sedang melakukannya untuk aku. Apa artinya, saudara? Ketika engkau buat apapun untuk manusia, apalagi untuk Tuhan, Anda sedang mengasihi Tuhan. Jadi begini, kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan dengan jiwa, tapi kekuatan, yaitu atau saudara masih kuat tidak datang ibadah, tidak datang melayani Tuhan, Anda tidak mengasihi Tuhan. Karena orang mengasihi Tuhan bukannya jiwa, bukan hanya hati, tapi tubuhnya dia bawa untuk Tuhan. Yesus mati itu jiwa dan hati atau dengan tubuhnya? Saya tanya saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yaitu kita, saudara dan saya. Dia tidak kasih hanya hati dan jiwa. Kalau hati dan jiwa, dia tinggal di surga saja. Tapi dia kasih tubuhnya. Sayang, kita ini suka bikin alasan yang penting saya punya hati. Kekuatan untuk melayani tidak usah. Oh, hati saya yang paling dicari Tuhan. Tidak. Hati mengasihi itu semua, lingkup semua. Tubuh, jiwa, dan roh kita kasih untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara lihat ini Bapak. Dasar lagi kenapa kita mengasihi? Karena ini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mana bukti Allah mengasihi kita? Dia mati di atas Golgota. 1, 2, saudara masih bernapas sampai hari ini. Amin. Saudara, kemarin pendeta Ita atau salah satu pendeta kita sakit dan dia didiagnosa ada kemungkinan 2 hal. 1, gula berat 400. Namun kedua, dia dalam keadaan gula yang sangat berisiko ini, dia didiagnosa kemungkinan belum pasti. Kemungkinan bisa tumor ganas. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau saudara masih sehat, sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan sebagai bukti dia sayang saudara. Kalau saudara sehat, saudara baik, harusnya kita mengasihi Tuhan itu 2 kali lipat dari orang-orang itu. Ada amin. Jadi sekali lagi, memang mengasihi adalah salah satu alasan untuk Tuhan memberkati. Tapi dia bilang, kita mengasihi bukan karena berkat. Pertama, kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu sayang kita. Amin. Baru yang terakhir tadi, setelah dia bahas tentang aku akan curahkan hujan, yang saya sebut hujan berkat, baru dia bilang begini, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan,
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan yang baik. Saya tulis di sini, mengasihi bukan hanya sebagai perintah utama, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, dan juga Tuhan telah dahulu mengasihi kita. Tetapi saya kasih tahu saudara, mengasihi Tuhan adalah pintu untuk kita meraih berkat. Tadi saya kasih contoh tuh, pacaran tidak perlu minta dia pembaharan, ya. Tidak perlu. Adalah bagian saudara. Waktu saudara mengasihi Tuhan, apapun yang ada di sorga dan di tangan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Yang terakhir, dia kasih syarat di ayat 13. Setia beribadah. Bukan saya yang bilang. Kalau saudara pulang, kalau saudara mau cek lagi. Ayat 14-15 dia bilang dia kasih hujan sampai engkau bisa makan. Dia kasih hujan supaya rumput itu tumbuh, sehingga binatangmu yang peliharaanmu bisa makan dan tumbuh juga. Tetapi ayat 13 dia kasih syarat yang terakhir, harus setia beribadah. Saya tantang saudara, ada dua hal. Saudara dengar, saya tidak percaya orang beribadah tidak diberi makan oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara sampai tidak ada makan sama sekali, tidak ada makan sama sekali, ya, saudara bilang, kau saya sudah ibadah. Coba periksa baik-baik. Ibadahmu engkau lakukan hanya jadwal atau kesungguhan. Kalau kesungguhan, dia yang bilang, dia kasih hujan berkat. Entah sedikit, entah banyak, selalu ada. Saya tidak percaya orang cari Tuhan itu kelaparan. Saya ulangi lagi, saya terlalu yakin orang cari Tuhan tidak kelaparan. Anda lihat ini baik-baik sebagai penutup dari poin ini. Setelah dia bilang mengasihi Tuhan, dia tutup dengan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Orang yang beribadah dengan segenap hati akan fokus sama Tuhan dan tidak peduli apapun yang ada di sekelilingnya. Kita ini kan ibadah suka ikut-ikut orang. Kalau di sana main-main, kita main-main. Kalau di sana sungguh-sungguh, itu orang sungguh-sungguh, coba kita juga sungguh-sungguh. No, tidak bisa. Ibadah yang dengan segenap hati akan lahir dari hatimu sendiri, lahir dari jiwamu sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau sampai Anda dipengaruhi oleh siapapun untuk saudara beribadah, saya kasih ingat saudara, ada kemungkinan saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara dalam bahasa laptop, saudara copy paste orang lain. Padahal untuk beribadah kepada sungguh-sungguh tuh Anda yang harus bawa hati dan hidupmu kepada Tuhan. Gembala bisa bilang ayo ibadah sungguh-sungguh, tapi kalau saudara tidak mau, ingat baik-baik, itu urusanmu dengan Tuhan. Nah, masalahnya di sini. Ketika saudara tidak segenap hati, ya kembali pada ayat 14-15, jangan harap menjadi bagian saudara. Saya kasih tahu saudara, saya sekali lagi saya sudah bicara di ibadah kunjungan. Saya tidak mau bicara ini lalu saudara kasihan kepada saya. Saya tidak minta saudara belas kasihan kepada saya. Saya hanya beri contoh. Beberapa hari yang lalu kami kehabisan beras, tapi kami tidak kasih tahu. Hari Minggu yang lalu habis. Saya bilang istri beli 2, tapi habis. Lalu habis kebaktian, saya lihat ada pemuda satu di motor. Dia bawa satu padi karung besar. Saya bilang Tuhan ini baik luar biasa. Saya tidak bisik dia, diperiksa itu ember di belakang. Dia saya kejar dia begini, dia sudah di belakang. Saya maksud jangan kasih turun lah, kok saya mau langsung. Tapi dia kasih turun, saya bilang sudah tak usah karena terlalu berat. Tuhan itu tidak buta, saudara. Masa saudara beribadah kepada dia lalu saudara tidak punya makan? Itu saya rasa. Saya tidak bicara auto, mobil, motor. Saya bicara tentang makan. Karena memang itu janji Tuhan.
Saya sedang mulai dengan satu perkara sederhana. Mungkin saya tidak punya uang terlalu banyak, tapi saya dari dulu melayani belum pernah saya tidak makan. Selalu ada makan. Entah orang bilang deta garam juga makan. Tapi kalau lu sampai tidak bisa deta garam juga, saya takut lu ini ibadah lupa otak dan hati di mana. Amin. Ada amin. Saya terlalu yakin. Anda tidak percaya ini janji Tuhan. Sudah lihat ini Keluaran 23. Lepas dari tadi Ulangan pasal 11, Keluaran 23 mendukung kok. Tapi kami harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negeri perempuan yang keguruan atau manu. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Sudah dengar baik-baik. Dia bilang ayat 25, roti itu ada, makan itu ada, minum itu ada. Jadi saya mau kasih tahu sederhana sebegini. Kalau sampai makan saja tidak ada, minum saja tidak ada, coba periksa baik-baik. Ada kemungkinan 3 hal ini terjadi. Anda tidak taat, Anda tidak mengasihi, dan yang terakhir, atau Anda taat, tidak taat, apalagi itu Anda betul, Anda tidak mengasihi, dan Anda kemungkinan beribadah, duduk, tapi hati dan jiwamu jauh dari Tuhan. Kalau dengar khotbah saja, so ingat di rumah, kompor tadi semua mati belum. Kasih tinggal saudara. Kalau dia mau menyala, dia menyala sana. Saudara, saya pernah ada di titik ini. Saya bikin super mie di satu gereja tempat saya praktek. Saya bikin mie habis. Ini Maida telepon saya waktu saya masih kuliah. Tiba-tiba saya angkat, saya omong-omong, saya lupa. Jadi saya pergi ke kampus bersama pendeta. Saya kasih tinggal itu mie di loyang kecil itu, air, ini 1 bungkus. Saya taruh, saya jalan ke gereja. Ibadah sampai sana, perjalanan ke sana ke saat itu 1/2 jam. KKR 3 jam. Setelah KKR masih makan-makan. Saya belum ingat juga, saudara. Pas pulang ibu pendeta bilang, "Jar, iya, siap ibu. Kayak pulang." Oke, kita pulang. Pas pertengahan jalan antara kampus dan gereja baru saya ingat, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu itu memang saya tidak ingat tentang itu. Memang Tuhan tidak kasih ingat. Karena bisa saja waktu saya memuji Tuhan, tiba-tiba adu panci kan. Yang tadi harus ku mau cinta Yesus, kita jadi ku mau cinta panci selamanya. Mungkin, tapi saya kasih tahu begini. Tuhan izinkan itu, saya lupa betul-betul. Mungkin supaya saya fokus gitu ya. Dan ketika saya pulang baru saya ingat. Saya bilang, Tuhan tolong. Ini kalau saya lihat dari jauh gereja, asap sunai di gereja, berarti gereja terbakar. Saya dalam hati saya berdoa, keringat saya besar. Pendeta ini biasa dengan saya orang bilang guyon, orang bilang menggila, cerita. Tapi hari itu saya jadi orang bisu dan berdiam. Saya diam 1000 bahasa sambil saya pikir Tuhan tolong. Mendekat, saya bilang, Tuhan, belalah hamba-Mu, karena hamba-Mu sudah beribadah. Lalu saya pikir begini, oh nanti kalau turun dari mobil saya dahulu, supaya saya buka pintu, lalu kasih turun cepat-cepat. Itu lorong gereja itu kecil, saudara. Dan naasnya pendeta turun dahulu. Waktu saya mau lewat dia tidak kasih kesempatan. Namanya kan pendeta kan tidak begitu. Mundur. Ada mau terbakar. Dia jalan, biasalah ibu-ibu. Jalan dengan teman wakil gembalanya juga ibu. Mereka tutup jalan itu. Saya tidak bisa pasrah. Saya lihat di kaca itu sudah kabur-kabur. Ada asap-asap. Saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan begitu masuk, ibu pendeta berteriak, "Jari!" Saya bilang, oh Tuhan, selesailah hidup saya. Dan saya hanya berdayangkan begini, saudara. Waktu kita pergi itu, saudara tahu itu apa? Loyang itu sudah panas, karena itu pakai kompor gas, saudara. Jadi sudah bengkok, sudah kering, dia sudah bengkok sekali. Air sudah tidak ada. Mie sudah hangus. Lalu tapi saya tarik ke sini, dia bilang, "Jer, kalau gereja ini terbakar," saya dalam hati kan belum tahu. "Kalau gereja ini terbakar, kamu tanggung jawab." Saya sudah rasa salah ya, sudah tunduk, saya dia mau marah semua. Tapi saya lihat satu hal, Tuhan itu bela. Saya tidak bilang bahwa saudara-saudara bilang,
Kau kasih menyala sa kompor, nanti Tuhan bela, tahu saya pikir kita menyembah Tuhan. Tidak, ini dalam ketidaktahuan saya. Hari itu seperti Tuhan mau bilang gini, waktu hatimu ada untukku, aku yang bela jaga. Tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Tuhan dengar baik-baik. Kau saudara taat, saudara mengasihi Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Ini saya mau aplikasikan di dalam hubungan. Tak usah takut dia lu punyong itu, yang WA bilang. Keluar sudah. Baru saudara bilang, bapak tua masih khotbah. Keluar sudah. Sabar dulu. Lalu dia bilang, ini begini-begini yang berpamals dia lu. Kedua putus. Bilang sama, kalau Tuhan bisa jaga panci yang tidak bernapas, apalagi hanya jagi itu Roy ada di sana. Itu Bartolomeus yang ada di sana. Tuhan pasti jaga. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. God bless you.